Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat penting dan sangat menarik untuk kita simak. Dimana dalam tayangan video ini Ustadz Dasat Latif kembali angkat bicara dan memberikan sindiran keras bagi para pembenci yang selama ini sibuk menyerang Bapak Joko Widodo dan bahkan sibuk menjelek-jelekan bangsa dan negara, termasuk menyerang pemimpin-pemimpin bangsa dan berusaha untuk mengganti ideologi negara Pancasila menjadi negara khilafah. Dan dalam video ini juga ada pencerahan yang kemudian disampaikan oleh Bang Iyas Subiakto, di mana dalam pencerahan yang disampaikan, beliau dengan tuntas menjelaskan bagaimana kemudian cara licik Said Didu yang selalu membuat kegaduhan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kita di Indonesia, carikan negara beragama sebebas Indonesia. Carikan saya, Pak. Coba Bapak berkiblat ke Timur Tengah, anggaplah Saudi. Bapak pikir gampang ceramah di Saudi? Betul. Enggak, Pak. Kalau enggak direkomendasi kerajaan, enggak bakal, Pak, biar Bapak ahli agama. Ayo coba. Carikan negara seperti Indonesia paling gampang bangun masjid. Timur Tengah, oh enggak, Pak, biar Bapak punya duit. Enggak bisa. Tetangga kita paling dekat, Malaysia, yang sudah dideklarasi, dia tulis dalam institusi negaranya, konstitusi negaranya, Malaysia adalah negara Islam dengan bermazhab Syafi'i. Tapi apa Bapak gampang bikin masjid di Malaysia? Enggak, Pak, biar Bapak juragan, kalau enggak dapat izin kerajaan enggak bisa. Di Indonesia Bapak punya duit, tunjuk jadi. Urusan surat di belakang. Ayo. Ayo. Carikan saya negara di Indonesia yang gampang bikin pesantren, sekolah agama. Oke, kiblat kita Timur Tengah, Saudi. Bapak pikir gampang bikin pesantren di Saudi, Pak? Bertentangan saja mazhabnya mereka, ditangkapi ulamanya. Indonesia, ada Bapak punya duit rumah sedikit, kumpul anak sekolah, anak-anak pesantren, anak-anak penghafal Quran 20 orang, jadi lagi pesantren hafal Quran, belakang suratnya. Inilah sebabnya menjadi alasan. Tidak ada alasan buat kita membenci negara kita. Betul. Kalau Bapak tidak senang, Bapak merasa diri penceramah hebat, buktikan kehebatanmu, masuk ke pilkada. Nah, Bapak merasa banyak pendukung, ikut pilcaleg, perbaiki negaramu melalui konstitusi, bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. betul. Bapak merasa hebat, banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada, masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan berapa suara pendukung Bapak. Ayo. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten, cari kau 1.500 suara kau bisa jadi anggota DPR, dapat kau 3.000 kau bisa jadi ketua DPR, perbaiki negaramu melalui konstitusi. Itu begitu caranya. Jangan kita maki-maki, saling menghina. Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngobrol hiruk pikuk tentang Mas Iyas Subiakto, perpolitikan, tentang isu-isu yang sebenarnya ya seperti kualitas sebelum-sebelumnya lah. Tapi kita perlu update terus karena seperti yang selalu saya sampaikan, kalau kita tidak merespon mereka, para buzzer-buzzer murahan itu, seolah-olah nanti kita ini dianggap orang-orang yang sama seperti mereka kualitasnya. Itu yang harus kita jaga, sehingga kita tidak ikut dalam pusaran yang saya sebut itu pusaran-pusaran isu sampah itu. isu Nah, sampah. ini kita masuk ke
pusaran pagar bambu yang di Banten. Karena di sana juga ditarik-tarik oleh Said Didu, kerugian 900 triliun, itu di sana ada peran Jokowi dan sebagainya. Pokoknya semuanya Jokowi. Pokoknya gitu. Semuanya Jokowi. Tidak ada yang tidak hadir Jokowi. Setiap kesalahan, kalau kebaikan Jokowi selalu tidak dihadirkan gitu. Karena menurut mereka Jokowi nggak ada baik-baiknya gitu. Itu pemikiran yang kita sudah tahu. Saking bencinya mereka sama Pak Jokowi. Terus mencari-cari itu. Ya memang karena sudah akut, ya tidak perlu lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi tentang pagar bambu di Banten itu kan makin hari makin ketahuan. Ternyata itu sudah ada sejak tahun 82, HGB-nya, SHM-nya, itu tahun 94. Menyusul kemarin juga di Sidoarjo ada yang sudah sejak tahun 96. Sorenya kemarin juga ada dari dari Sumeneb. Tapi setelah kasus menjadi SHM pagar misterius ini mencuat, nah, ini yang anak Abah dan kader-kader Partai Banten yang selama ini nyinyir terhadap Jokowi sepertinya hilang. Kalau daratan terus sekarang dari laut itu kan karena abrasi. Harusnya bersyukur kalau itu mau diuruk dan bisa dibeli oleh pengembang. Katakanlah kan nama Aguan terseret-seret terus di situ. 9 naga Aguan ini kan selalu dihadirkan sebagai orang-orang yang dianggap zolim terus gitu kan. Padahal mereka tidak menghitung atau pura-pura tidak tahu peran 9 naga di Indonesia ini tidak bisa dilepas dari kehadiran kita-kita juga gitu. Karena mereka sebagai pengusaha dengan segala macam usahanya, sejak zaman Pak Harto juga kan, mereka ya dengan cara-cara mereka lah bisa mengerahkan aparat dan sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi di balik itu semua, kalau dia dicap, kita cap sebagai orang-orang jahat dalam tanda kutip, tapi tetap saja ada kebaikannya gitu. Sama seperti PIK yang diributkan itu kan, itu ada 1000 hektar sekarang kalau tidak salah saya. Di sana sudah terbangun begitu banyak bangunan, industri, orang kerja dan sebagainya. 2 minggu lalu saya dari sana. Jadi kalau kita mau menghitung gerak ekonomi di sana itu luar biasa. Orang-orang Jakarta harusnya tidak asing dengan PIK itu kan gitu. Jadi dari mulai pembantu rumah tangga, dari mulai tukang sapu, penjaga restoran, penjaga usaha lain, mall dan sebagainya, itu melibatkan ribuan tenaga kerja yang hadir dari pemikiran-pemikiran mereka. Gitu. Jadi usahawan-usahawan ini yang kita sebut konglomerat, oligarki atau apa sajalah, itu tetap saja ada dampak baiknya gitu. Jadi tidak semuanya jelek. Betul. Ya jangan etnis Tionghoa ini terus dianggap orang yang menjajah Indonesia gitu. Mereka hadir lahir di sini, besar di sini, ikut membesarkan Indonesia, membayar pajak ya. Kalau 1-2 ada yang nakal itu sama juga dengan kita kan. Orang sendal di masjid aja bisa hilang kan gitu kan. Ya, kadarnya berbeda-beda, tapi kalau yang nakal tidak baik dan baik itu kan selalu aja dalam jalan beriringan. Nah, mereka-mereka ini juga jumlahnya sekitar berapa? 11 juta orang etnis Tionghoa dan etnis Chinese yang kita anggap sebagai keluarga kita. Ini bergerak di bidang segala macam lah. Konglomerat di sini orang kaya Indonesia kan kebanyakan dari mereka. Nah, kalau Banten itu terus dijadiin isu, digoreng menjadi isu politik, ditarik-tarik Jokowi ada di sana, Said Didu sampai nyemplung ke laut mau nyabut bambu dan sebagainya, itu mah framing murahan, kampungan itu gitu. Ternyata jeder, sekarang kita tahu bahwa itu dulunya daratan yang dapat SHM, dapat HGU. Siapa yang bermain, siapa yang melenceng, ya itu harus dibenerin. Tapi bukan berarti terus itu menjadi isu yang seolah-olah Indonesia mau kiamat gara-gara pagar bambu itu. Kalau kita mau runut semuanya, kalau dikumpuli, mungkin sudah jutaan hektar kasus yang sama terjadi di garis pantai Indonesia.
Karena kita ini kan luas lautnya 70% dari daratan. Belum lagi kalau ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di Jakarta itu. Karena 60% ekonomi bergerak di Jakarta. 60% penduduk Indonesia hidup di Jawa. Jakarta itu kan kepadatannya itu 10 kali kepadatan Jawa Barat. Dia 16.000 orang per kilometer. Jawa Barat 1.600, Jawa Tengah 1.200, Jawa Timur 850 orang per kilometer. Jawa 840-an orang. Orang begitu banyak. Di sana juga butuh pekerjaan, butuh makan, butuh semuanya. Kalau itu tidak ditampung di dalam wilayah-wilayah usaha, bagaimana mereka dapat pekerjaan? Ya kesalahan pemerintah sejak zaman Soeharto memang karena semua industri dipusatkan di Jawa, tidak pernah dipecah di Kalimantan. Kalimantan semua itu kan cuma diisep hasil buminya saja, gas, minyak, semuanya disedot. Tahun 2000 aja saya mau ke Bontang dari Samarinda 9 jam karena jalannya rusak begitu parah. Padahal 90 triliun satu tahun itu duitnya diisep ke Jakarta. Tapi itu sudahlah. Jadi kembali lagi kepada apa yang terjadi di Laut Banten itu, diselesaikan saja baik-baik. Nggak usah gebrak-gebrak meja orang-orang DPR itu. Semua carut-marut di negeri ini. Kalian punya kontribusi. Lembaga DPR, kepala dinas, bupati, hampir semuanya kalian terlibat di situ. Tinggal kadarnya aja masing-masing seperti apa. Kan kita tahu mau jadi anggota DPR RI, kata Deddy Sitorus harus butuh 30-40 miliar, ya cari duitnya ya di sekitaran itu juga. Itu juga sudah menjadi rahasia umum. Kita juga tidak bisa sekarang ini membalik tangan untuk menghilangkan itu semua. Semuanya kita maklum. Kita menunggu nanti alih generasi Gen Z, Gen Y ini mengganti kalian sebagai orang-orang yang kotor di wilayah-wilayah pejabat, wilayah-wilayah itu bisa dibersihkan dan sebagainya itu. Saya sudah bahas jutaan ASN dan sebagainya itu hampir rata-rata lari dari tanggung jawab yang sebenarnya. Tapi ya sudah. Jadi kembali lagi, ini jangan di-framing macam-macam, harusnya dihentikan, yang salah dibenari supaya tidak terulang lagi ke depan. Jadi jangan jadi isu segala macam. Said Didu ini kan hadir di mana-mana. Setiap ada keributan dia hadir, tampil seolah-olah menjadi gaduh. Kemarin juga ada kawan dari nelayan, kalau diundang ILC dan sebagainya. Ya silakan sajalah berargumentasi, tapi harus ada penyelesaian dari kasus yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Jadi bukan diputer-puter seperti Hasto kemarin kan, dipanggil KPK, nggak ditahan, terus kemudian sidang pra-peradilan KPK-nya nggak datang. Ini saya bilang sama kawan-kawan, ini sebentar lagi ya senyap juga, nasibnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu bagaimana yang terjadi di negeri ini, tapi kita berharap ini bisa diberesin semua. Kita fokus sekarang dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo, semoga drive dari makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kurang sana sini sudah pasti, tapi saya pikir improvementnya harus ada setiap hari. Begitu saya pikir obrolan kita sore ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, sehat buat kita, sehat buat Indonesia. Assalamualaikum. Nah, apa yang kemudian menjadi konten kali ini semoga bisa mencerahkan kita semua, khususnya yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif yang kemudian memberikan pencerahan untuk tidak menjelek-jelekkan bangsa dan negara kita, tidak menjelek-jelekkan pemimpin kita, bahkan mencaci pemimpin kita. Dan saya meyakini bahwa video ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang selama ini nyinyir dan sibuk menghina, menghujat, menjelek-jelekan bangsa, menghina pemimpin, khususnya Bapak Jokowi dan keluarganya. Dan di akhir video, Bang Iyas Subiakto yang kemudian menyampaikan dengan jelas supaya permasalahan terkait pagar laut misterius itu diselesaikan dengan kepala dingin, jangan seperti Said Didu yang kemudian teriak-teriak oligarki, ikut nyemplung ke laut mencabut pagar laut, dan ternyata itu hanya untuk kepentingan konten dia hanya sibuk mencari panggung. Dan bahkan disebutkan bahwa Said Didu ini selalu hadir di setiap keributan-keributan yang terjadi di Republik Indonesia ini. Makanya banyak yang kemudian mengatakan bahwa Said Didu ini adalah Said Gaduh.
Nah, demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.